Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa setia YouTube Ulfa Nawaraya dimanapun berada. Senang sekali hari ini di edisi Senin 19 Desember 2022 saya akan membagikan tips cara membuat amplop dari kertas bekas. Nah teman-teman, siapa nih di rumah yang punya kertas bekas banyak banget? Pasti rata-rata punya ya. Kertas bekas dari buku yang sudah tidak terpakai, kemudian kertas-kertas yang dipakai untuk latihan menggambar, menulis, kemudian yang paling banyak itu biasanya di kantor. Kertas-kertas yang kalau misalnya kita lagi ngeprint terus salah, itu biasanya rusak, ya kan? Jadi tidak dipakai. Nah, teman-teman, biasanya kalau lagi ngeprint itu banyak yang salah-salah gitu ya. Kalau bisa sih jangan salah-salah terus, tapi yang salah-salah itu jangan dibuang, langsung masukin untuk sampah. Kita bisa manfaatkan untuk membuat amplop surat. Bisa juga untuk amplop-amplop kecil yang biasa kita pakai untuk kondangan, itu juga bisa teman-teman. Nah, ikuti ya gimana caranya. Nih contohnya. Nah, sebelumnya kita sediakan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahannya adalah kertas bekas ini ya, kertas bekas di kantor saya Rumah Sakit Umum Daerah ini. Keliru ya teman-teman, kertas bekas. Kemudian ada gunting dan ada lem. Mudah banget. Ini cuma 3 alat saja kita sudah bisa menghasilkan amplop, jadi nggak perlu beli. Lemnya pakai lem yang gini ya. Jadi tinggal buka terus jalan-jalan kayak gini. Gak usah pakai lem yang biasanya kita pakai manual, kita ambil gitu pakai ballpoint, atau biasanya kita ngambil pakai lidi terus ditaruh kayak gini, kurang bagus ya. Nah caranya pertama adalah kertas bekas ini ya, jangan di bagian bekasnya, teman-teman bisa lipat ya, lipatnya begini tuh, ini cara lipatnya ya. Lipat 2, tetapi sisakan sedikit ujung sininya, ujung sampingnya tuh ya. Setelah itu ininya juga dilipat seperti ini ya, sampai jadinya nanti kayak gini. Nah kayak gini ya guys, tuh lipat terus jadi kayak gini tuh. Nah, setelah dilipat kayak gini teman-teman, selanjutnya setelah sudah kayak gini, ini bisa dilipatnya jadi banyak, jadi bisa sekalian biar hasilnya bisa lebih banyak, teman-teman bisa pakai 10 misalnya, ini cuma pakai 2. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman nanti gunting bagian ini nih, yang ini teman-teman guntingnya kayak gini ya. Ini digunting kayak model lengkung ya, kita coba. Kita gunting. Nah jadi gini guntingannya, jadi lengkung kayak gini ya, membentuk sudut 90 derajat lah, tapi ini dilengkungkan. Setelah itu yang ini digunting juga seperti tadi ya. Ini jadi kayak gini potongannya. Setelah lengkung, sebelah sininya juga digunting ya, bawahnya juga digunting. Ya, setelah itu bawahnya juga digunting, sama atas dan bawah pokoknya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah digunting tinggal dilem ya. Setelah dilem, teman-teman bisa lem sebelah sini, terus nanti bisa lem di sebelah sini.
Jadi deh. Oke. Ini bisa dibuat amplop, masukkan. Itu ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa YouTube Ulfana Raya. Pada hari ini di edisi Senin 19 Desember 2022, saya akan berbagi tips untuk teman-teman cara membuat amplop dari kertas bekas. Nah, teman-teman siapa nih yang punya kertas bekas banyak? Pasti banyak. Bekas anak-anak belajar, nulis, gambar, kemudian buku-buku yang tidak terpakai. Dan yang paling penting itu adalah biasanya di kantor-kantor kita punya banyak sekali kertas bekas print yang salah. Jadi biasanya langsung kita buang atau dijual kiloan dengan harga yang sangat murah. Nah, kita bisa manfaatkan untuk membuat amplop dari kertas bekas tersebut dan dijamin teman-teman tidak perlu lagi untuk membeli amplop untuk surat menyurat di kantor, kemudian amplop kecil untuk kondangan juga. Gimana caranya? Siapkan kertas bekasnya. Ini contohnya teman-teman, kertas bekas yang sudah terpakai, kemudian ada lem dan gunting. Hanya modal 3 alat kita sudah bisa buat. Yang pertama adalah ada kertas ya, kertas bekas seperti ini ya, kita lipat juga, kemudian sisakan sedikit di sebelah sininya teman-teman, kita lipat lagi seperti ini ya, diratakan supaya amplopnya menjadi bagus. Ini bisa sampai 10 kertas berapapun teman-teman mau. Saya juga satu. Setelah itu nanti teman-teman lipat dua lagi, lipat dua seperti ini. Nah, seperti ini ya guys, tapi tidak usah di press supaya amplopnya nanti nggak berbentuk dan nggak rusak ya. Nah, caranya setelah itu kita gunting teman-teman, kita gunting, kita buat dia kayak model cembung, kayak model lensa cembung itu ya, yang seperti model 360 derajat jadinya nanti. Kita gunting seperti ini. Nah teman-teman, kayak gini ya. Kemudian kita gunting lagi yang sebelah sini. Nah seperti ini, ujung sini digunting, ujung sini juga digunting. Ada, kita buka. Nah, setelah kita buka seperti ini, kemudian jadinya seperti ini nanti kan ya. Ini saya ada 3 kertas apa 2 ini? 3, ada 3. Nah setelah itu kita akan gunting atasnya, gunting atasnya teman-teman seperti ini. Yang 360 derajat seperti yang saya tunjukin tadi itu digunting, yang 360 derajat ya, kita gunting jadi seperti ini sebelah aja. Kemudian yang ininya juga, yang ujungnya yang runcing itu digunting juga, ratain ya guys. Nah jadi begini. Nah setelah jadi, yang ini juga digunting guys, sama ya, pokoknya atas bawah semuanya digunting. Ini juga digunting guys. Ini ya guys, jadi kita guntingnya yang ini. Yang berlawan arah. Jadi kalau yang ini digunting atas yang runcing, yang ininya jangan, yang digunting ininya. Nah setelah itu kita udah bisa lipat kayak gini guys, tinggal dikasih lem ya. Ini saya taruh lemnya, ambil satu aja jadi kayak gini. Kemudian saya akan lem. Kalau mau lebih cantik boleh begini, lewat dalam. Kita kasih dia lem, guys. Kita kasih dia lemnya. Ini ya lem kayak gini ya guys. Jangan yang cocok-cocok pakai lidi kayak zaman dulu, itu bisa melebor ataupun melebar, jadi kurang rapi jatuhnya. Kalau sudah kayak gini, kasih lem, tinggal di kayak gini guys. Nah jadi kan, kemudian kita bisa lipat ujungnya ini. Ini kita lipat, kita kasih lem. Ini bisa kita lem. Oke, ini kita bisa lem guys. Kita taruh lemnya. Nah oke,
Oke, sudah jadi. Tada, ini dia amplopnya tampilannya. Nah, ini nanti kita masukkan suratnya lewat sini. Setelah dilipat, kemudian kita bisa tutup seperti ini. Kalau mau dilem juga boleh, kalau tidak usah dilem tidak usah. Kemudian nanti dikasih stempel di bagian sini, di bagian kiri atas. Nih ya, stempelnya saya contohin pakai stempelnya RSUD, Rumah Sakit Umum, guys. Nah, seperti ini. Tada, jadilah ini adalah amplop surat. Jadi bisa ini buat surat, buat suatu tanggal lahir atau apapun yang ada, bekas bisa kita masukkan. Kalau teman-teman yang misalnya yang di kantor-kantor lain, sesuaikan stempelnya pakai stempel teman-teman sendiri. Nah, kalau misalnya pengen amplop kecil yang buat kondangan dan lain-lain, tinggal dikecilin aja. Jadi kan dia bisa satu kertas seperti ini bisa jadi dua. Tinggal nanti ujungnya aja ininya yang dimodif seperti tadi. Oke guys, nah selamat mencoba ya. Jadi kertas-kertas jangan dibuang, silahkan produktif menggunakan bahan-bahan bekas, jadi nggak perlu beli lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar sebanyak-banyaknya, dan saya akan bagikan yang terbaru. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ulfana Laraya. Hari ini saya akan spill cara membuat amplop surat dari barang bekas. Bahannya adalah kertas bekas, kemudian kertas bekas yang panjang, kemudian ada lem, kemudian ada gunting. Caranya adalah kertas bekasnya yang panjang ya teman-teman, kertas yang panjang seperti ini, kertas bekas. Nah, kemudian teman-teman nanti lipat ya, bisa teman-teman lipat dua seperti ini, lipat dua seperti ini, kemudian lipat lagi yang kecilnya ya. Setelah bisa, lalu teman-teman gunting, lipat dua, kemudian teman-teman gunting sebelah sini, lalu gunting ujung sebelah sini lagi, kemudian gunting atasnya, thread, kemudian gunting ininya lagi. Kemudian di bagian bawahnya juga teman-teman gunting sebelah sini. Setelah itu teman-teman tinggal lem sininya, thread, lem, kemudian ini juga dilem. Jadilah dia amplop surat dari kertas bekas seperti ini. Selamat mencoba. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Ulfa. Kali ini saya akan bagikan cara membuat amplop surat dari kertas bekas. Sediakan bahan-bahannya, ada kertas bekas, kemudian ada gunting, kemudian ada lem. Caranya adalah kertas itu dilipat dua, sisakan ujungnya sedikit, kemudian lipat lagi guys, kiri kanan, kemudian teman-teman lipat dua seperti ini, kemudian ujungnya digunting, gunting atasnya, gunting bawahnya, kemudian sampai menjadi seperti ini nantinya. Nah teman-teman, kemudian bisa digunting ujungnya, kemudian digunting ininya, gunting juga ujungnya, gunting bawahnya juga sampai bisa berbentuk seperti ini. Setelah itu nanti dilem teman-teman ya. Taruhkan lem di sini, lem, dilem. Ini juga taruhkan lem, dilem. Nah, hasil nanti bisa menjadi seperti ini, guys. Jadi deh, di stempel, kemudian masukin suratnya, ditutup. Selamat mencoba. Be positive thinking. Berpikirlah positif dalam menanggapi apapun yang disampaikan orang lain, baik itu secara langsung, apalagi saat melalui media sosial. Apapun yang disampaikan orang lain, kemudian ditunjukkan orang lain, ditulis orang lain di media sosial terhadap capaian-capaiannya, prestasi-prestasinya, hal-hal yang menjadi impian, niat, tujuan, atau bahkan yang sudah dilakukan. Nilailah dan tanggapilah semua itu sebagai suatu hal yang dapat menginspirasi dan memotivasi, baik untuk dirimu dan juga untuk sekitarmu. Karena bisa jadi saat seseorang menuliskan impian-impian, niat-niat, cita-cita, atau bahkan yang telah menjadi prestasi, yang telah menjadi kenyataan, yang telah menjadi pencapaian dalam hidupnya, merupakan pencapaian dari hasil usaha panjang yang tak pernah kau ketahui sesungguhnya betapa sulit hal tersebut dicapainya. Anggaplah semua yang disampaikan tersebut adalah sebagai bagian untuk memotivasi dirimu.
dan sekeliling yang ada di sebelahmu. Karena menanggapi semua sebagai bentuk ketidaksukaan, atau mungkin sebagian orang menilai bahwa itu adalah pamer yang mungkin menjurus kepada ria, tidak akan membuat kita merasa nyaman atau tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Karena yang berhak menilai seseorang dari niat dan tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedikit-sedikit kita menilai bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain sebagai suatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Mengapa harus kita yang merasa risih dan merasa tidak suka terhadap apa yang dituliskan oleh orang lain, terhadap apa yang telah dicapai orang lain, terhadap prestasi orang lain? Mengapa kadang kita menilai bahwa hal yang dicapai atau ditulis oleh orang lain sebagai suatu hal yang sepele menurut kita, bisa jadi itu merupakan hasil yang baik dan hasil yang kokoh bagi orang tersebut. Karena Anda tak pernah tahu betapa banyak sekali pengorbanan yang telah ditempuh oleh orang tersebut untuk mencapai titik itu. Titik itu dicapainya dengan keringat, air mata, usaha, materi, semua dikorbankan demi mencapai tujuannya. Easy going lah menjadi orang. Jangan kita mengatakan atau kita menganggap setiap orang yang menyampaikan suatu penyampaiannya atau prestasinya atau capaian yang telah dicapainya, kita nilai sebagai suatu hal bahwa ia tidak bahagia. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai dan menulis hasil capaiannya disebut sebagai pamer, dan menganggap bahwa hal tersebut sepele. Sekali lagi, sepele menurut kita, bisa jadi itu adalah hal besar bagi orang tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Semua kembali kepada perspektif dan penilaian individu masing-masing. Hal penting yang dapat kita teruskan, wujudkan, dan kokohkan adalah berpikir positiflah terhadap apa yang orang lain tulis, apa yang orang lain sampaikan, dan apa yang orang lain capai. Sembari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki, kemudian capaian, kemudian prestasi, kemudian hal-hal baik yang didapatkan oleh orang tersebut Allah berikan juga kepada kita, sembari bersyukur bahwa kita tentu pasti diberikan nikmat-nikmat lain, hanya saja dalam genre yang berbeda. Kita sering mendengar kata baper, bukan? Baper alias bawa perasaan, itu kadang-kadang menjangkiti kita atau menjangkiti siapa saja. Baper bisa juga kita rasakan mungkin saat membaca status sosial ya. Sering sekali kita terjangkiti perasaan baper atau bawa perasaan, terbawa-bawa terhadap perasaan kita sendiri. Membaca tulisan orang lain kita merasa baper, mendengar orang lain menyampaikan sesuatu kita merasa baper, padahal itu sebenarnya bukan ditujukan kepada kita. Kalaupun benar ditujukan kepada kita, mengapa harus memikirkan sedetail itu? Karena ada kata-kata yang harus kita dengarkan saja, tak perlu kita pikirkan, apalagi kita lakukan. Dan juga ada hal-hal yang harus kita dengarkan dan kita pikirkan saja, tak perlu sampai dilakukan. Namun ada juga hal-hal yang harus kita dengarkan, kemudian kita pikirkan dan kita lakukan. Ingat,
semua hal yang kita dengarkan bukan menjadi urusan kita untuk kita pikirkan ataupun kita wujudkan. Terlebih lagi kita harus bersikap positive thinking. Karena hanya dengan bersikap positive thinking atau berpikir positif, kita akan selalu merasa tenang. Maka kita selalu merasa usik ketika seseorang menuliskan sesuatu. Kita menilai orang lain tidak bahagia ketika ia mencantumkan dan menyampaikan kebahagiaannya, menunjukkan kebahagiaannya secara langsung maupun di media sosial, baik itu dalam kata-kata maupun dalam frame-frame foto, tentang pencapaiannya, usahanya, niatnya, tujuannya, prestasinya, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi itu menjadi sarana dan petunjuk dari kita, petunjuk dari orang tersebut, petunjuk dari alam, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa begitu besar nikmat yang Allah berikan untuk kita syukuri. Bukan akan membuat kita iri dan dengki pada orang tersebut. Berdoalah agar Allah juga memberikan nikmat yang sama kepada kita, atau bahkan lebih dari nikmat tersebut. Karena Allah tentu saja telah memberikan nikmat kepada kita, meskipun tidak dalam hal yang sama dengan nikmat yang diberikan pada orang tersebut. Apapun yang disampaikan orang lain di media sosial, kemudian di alam nyata, tentang prestasinya, capaiannya, niatnya, tujuannya, segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa harus dipandang sebagai suatu hal dalam bentuk pamer yang mendekati kepada riya? Yang mengetahui niat seseorang tersebut riya atau tidak, pamer atau tidak, hanya dirinya sendiri. Karena hal tersebut hanya berurusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak berpositive thinking untuk menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk memotivasi kita agar bisa jauh lebih bekerja keras lagi, berusaha lagi, dan berdoa lebih banyak lagi agar bisa mendapatkan hal seperti yang orang lain dapatkan. Meskipun kita tetap harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan saat itu. Karena sejatinya nikmat yang abadi adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat disayangi keluarga, nikmat dicintai oleh pasangan, anak-anak, suami dan istri, keluarga besar. Juga nikmat masih dapat memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi, jangan selalu melihat segala sesuatu dari perspektif diri kita. Hal yang sepele menurut orang lain belum tentu menurut kita sepele. Dan ingat, hal yang sepele menurut kita itu belum tentu sepele bagi orang lain. Jangan ketika ada orang lain yang menyampaikan kebahagiaannya, rasa syukurnya atas pencapaiannya, atas tujuan dan niat yang telah tercapai dan dikabulkan oleh Allah, atas prestasi-prestasinya, atas apapun yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kita menganggap bahwa dia tidak bahagia. Kata siapa? Dia justru menjadi sangat bahagia karena dia memiliki dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, kebahagiaan ketika dapat berbagi dengan sekitarnya, meski hanya lewat kata-kata dan doa. Mungkin bukan lewat materi atau bantuan lainnya. Karena kita tidak pernah tahu dari satu hal yang kita sampaikan kepada orang lain, kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang merasa terinspirasi, berapa banyak orang yang merasa termotivasi untuk lebih bekerja keras, berjuang dan berdoa untuk mendapatkan hal yang sama juga dengan kita, atau untuk mendapatkan hal-hal lain yang jauh lebih baik dari itu. So, jangan pernah menilai segala sesuatu dari perspektif kita sendiri. Ingat, sepele menurut Anda belum tentu menurut orang lain itu adalah hal yang sepele. Dan terlebih lagi adalah kita hidup di dunia yang penuh dengan intrik, penuh dengan dunia yang bebas, yang bertanggung jawab. Dengan iringi kebebasan yang bertanggung jawab, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan media sosial yang luas,
Jangan terus mengembangkan pikiran-pikiran baper yang membuat kita menjadi mundur akhirnya. Life must go on, hidup terus berjalan. Kalau tak suka, lewati, skip. Kalau suka, mari resapi, kemudian baca. Kemudian kita dapat mencontoh hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga kita juga mampu mengikuti jejak sukses orang tersebut. Dan terlebih lagi adalah mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan itu akan dapat menyakiti orang lain juga. Sama halnya dengan orang lain ketika menulis atau menyampaikan sesuatu, kadang-kadang kita merasa tersakiti. Lalu apakah semua orang yang membaca tulisan Anda, yang mendengarkan penuturan Anda, itu juga mengkomplain Anda secara langsung? Tidak, bukan? Ada yang men-skip, ada yang melewatkan begitu saja, ada yang mungkin dalam tanda kutip cuek saja. Jika mereka bisa seperti itu, mengapa kita tidak bisa? Mengapa kita dengan frontal menyampaikan kepada orang-orang yang tidak kita sukai? Maksud saya orang-orang yang menulis sesuatu yang tidak kita sukai. So, selama itu tidak mengganggu ranah privasi, teruslah berjalan pada alurnya. Karena yakinlah, setiap hal yang Anda sampaikan, yang Anda niatkan, Anda wujudkan, Anda lakukan, insya Allah diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, dan tentunya memberikan pelajaran yang baik pada diri kita sendiri. So, be positive thinking and no baper. Saat orang lain mengumumkan capaian, niat, tujuan, prestasi, atau hal apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, baik secara langsung maupun di dunia maya, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan nikmat yang sama kepada kita, dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dan semangat dalam diri kita agar dapat bekerja lebih keras, berjuang lebih keras, dan berdoa lebih kokoh agar Allah memberikan nikmat tersebut atau bahkan nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Lantas ketika orang lain mendapatkan nikmat yang luar biasa, lalu menuliskan atau menyampaikan di dunia publik secara nyata, mengapa kita harus merasa terganggu dengan hal tersebut? Mengapa kita merasa bahwa kita tak nyaman dengan hal tersebut? Dan yang paling parah adalah, mengapa kita merasa bahwa orang tersebut tidak bahagia dan menganggap apa yang dia sampaikan itu sepele? Anda tak pernah mengetahui seberapa panjang proses, usaha, perjuangan, keringat, air mata yang dikeluarkan oleh orang tersebut untuk mencapai hasil dan berada pada kondisi seperti itu. Anda pernah tahu? Anda tak pernah tahu. Dan tujuan ia menyampaikan pun Anda tak pernah tahu. Karena niatnya mungkin saja untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain agar memiliki usaha, perjuangan, dan doa yang jauh lebih kokoh dari yang dia punya. So, berbagilah hal-hal yang baik. Berbagilah tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak. Karena dengan begitu, kita akan dapat meningkatkan rasa kesyukuran kita. Bukan rasa tak suka, iri, dan dengki kita pada orang lain.